warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ibathatik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik fi ijtima'ina hadha ya Allah. A'zim 'ala intifa'una bijudika wa karamika wa fadlika arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para habaib, para kiai, para asatidz yang semoga selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan terkirim untuk mereka doa-doa yang tulus dari kita sebagai jamaahnya, sebagai muridnya. Semoga guru-guru kita diberikan kesehatan, keselamatan, afiat, dijauhkan dari segala macam keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah banyak kita dengarkan nasihat demi nasihat. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Masjid Jami'ah Amin mengadakan peringatan Maulid. Tentu kita di Majlis Maulid memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Harus di dalam acara peringatan Maulid pasti kita sejatinya kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi. Sholawat kepada Nabi Muhammad jauh lebih mulia, lebih agung daripada sujudnya Nabi para malaikat kepada Nabi Adam. Mengapa? Karena sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam hanya satu kali, hanya itu saja. Selesai, berhenti, gak sampai sekarang, apalagi sampai hari kiamat. Tetapi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, sampai hari kiamat. Dan yang sujud kepada Nabi Adam hanya para malaikat. Ada pun salawat kepada Nabi bukan hanya malaikat, bahkan Allah Ta'ala terlebih dahulu memulai dirinya dengan bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan di situ Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari yufidul istimrar wa thubut wa dawam, memberikan arti fi'il mudhari itu terus menerus, bahwasanya Allah dan para malaikatnya senantiasa terus menerus, gak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Kalau kita banyak berhentinya apa banyak salawatnya? Banyakkan salawat apa banyakkan diamnya? Banyakkan diamnya kita mah, banyakkan berhentinya daripada salawat. Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, bil makna yang artinya inni uksiru salat alaik, aku ini gemar banyak baca salawat kepadamu, sering kali senang banget bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kam aj'alu laka min salati, berapa banyak waktu yang harus aku luangkan, harus aku sisihkan untuk bersalawat kepadamu. Maksudnya kata Rasul, terserah kamu wahai Ubay bin Ka'ab. Anisif ya Rasulullah, apakah setengah daripada waktumu? Nabi menjawab, terserah kamu wahai Ubay. Masyita wa izita fa huwa khairun lak, terserah kamu. Kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Fasrusan ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 dari waktu saya akan saya gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Nabi masih terus mengatakan masyita wa izita fa huwa khairun lak, terserah kamu wahai Ubay, tapi kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Fasrus ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 wahai Rasulullah. Dari pertama arubu dulu, pertama 1/4,
Habis itu selesai 2/3. Setelah itu 1/3 wahai Rasulullah. Apakah 1/3 dari waktuku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu? Terserah kamu. Tapi kalau kamu tambahkan lebih bagus lagi. Idzan aj'al laka sholati kullaha. Kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku untuk bersalawat kepada Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Apa jawaban Nabi? Idzan tufahamu wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu wahai Ubay, kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Keinginanmu akan dicukupi oleh Allah Ta'ala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Dosa diampuni, hajat kita semuanya diluruskan oleh Allah Ta'ala. Apa yang kurang coba? Nggak ada yang kurang. Nah di majlis maulid seperti ini kita perbanyak sholawat kepada beliau. Di bulan maulid ini kita perbanyak sholawat kepada beliau. Nah khususnya sholawat yang disusun oleh Sayyidina Habib Muhammad bin Hafid yang sudah menyebar, sudah viral di mana-mana. Sholawat yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik. Bukan wa ta'atik, wa ta'atik dengan bentuk jamak. Wa tadarak ummatahu bisari'i basatik, agar kita membacanya selama 1 bulan ini 7.000 kali. Berarti bagi 30, bagi sebulan sekitar 200-an sekian setiap harinya, 200 lebih. Atau ente mau baca sholat apa saja terserah. Baca Nabi, baca syama'il, baca sejarah Nabi, baca sifat-sifatnya Nabi, akhlak perangai budi pekerti beliau yang mulia. Bukan cuma hadir maulid, bukan hanya peringatan, hanya hiburan di majelis maulid, ini peringatan maulid. Bukan hanya rutinitas setiap tahun majelis, masjid, musala, bahkan di rumah-rumah di kantor-kantor bikin maulid, tetapi ini adalah ungkapan kegembiraan kita kepada Nabi, dan kita ingin di bulan maulid ini lebih mengenal Nabi Muhammad, lebih dekat kepada Nabi Muhammad, baik secara jiwa, secara rohani kita perbanyak sholawat kepada Nabi sehingga kita tambah kenal. Ada sahabat Zaid bin Sa'nah ini seorang pendeta Yahudi di Madinah. Dia sudah banyak mendengar dan membaca akhlaknya Nabi, sudah dia baca seluruhnya kecuali hanya satu. Beliau ini kalau dipancing emosinya tambah santun, tambah sabar. Dipancing emosinya tambah sabar. Ada nggak kita yang begitu? Dipancing emosi kita tambah sabar, tambah santun. Nabi begitu. Zaid bin Sa'nah ini sudah banyak membaca tentang pribadi akhlaknya Nabi dari kitab-kitab samawi sebelumnya, kecuali hanya satu yang belum dia lihati, yang belum dia saksikan. Akhirnya dia pesan korma sama Nabi. Pesan korma kalau tidak salah 20 sok dengan pembayaran yang di awal, dibayar dulu sama Zaid bin Sa'nah ini, lalu nanti kormanya belakangan. Di waktu yang sudah disepakati oleh Nabi dan Zaid bin Sa'nah, dia sengaja ngetes nih, sebelum jatuh tempo dia Nabi memberikan kormanya kepada Zaid bin Sa'nah. Dia datangi Nabi, dia datangi ke Rasulullah dengan marah, dengan wajah yang tidak bersahabat, dengan wajah yang murka. Nabi lagi duduk di hadapan para sahabat, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tiba-tiba Nabi lagi pakai sorban, langsung ditarik sorbannya. Sorbannya Nabi ditarik sampai berbekas. Sayyidina Umar dan Nabi digituin, waduh, naik pitam. Ya Rasulullah, biarkan leher ini orang saya pisahkan dari badannya. Saya tebas leher ini orang, wahai Rasulullah. Saya pisahkan badan dengan kepalanya. Kurang ajar ini orang. Ternyata dia lagi ngetes Nabi ini. Ya Umar, murhu antamurah bi husnil iqtida wa ta'murani bi husnil qada. Yang artinya kurang lebih, wahai Umar, ajarin dia Zaid bin Sa'nah ini agar dia bisa dia bersahabat
bisa dia berperilaku dengan baik, menagih janjinya dengan baik, di husnul ittiba, menagih janjinya dengan baik, dan doakan saya agar saya juga dapat membayarnya dengan baik. Subhanallah. Murni antuhsina bi husnul ittiba wa ta'murani bi husnul qulub. Habis itu Nabi kepada Sayyidina Umar mengatakan, ya Umar, berikan kormanya 20 son dan tambahin kormanya dengan tujuan apa? Kamu tambahkan korma tersebut sebagai bayaran daripada kamu menakut-nakuti dia tadi. Sayyidina Umar udah nakut-nakutin dengan pedangnya, mau ditambah saya orang ini di sana. Ternyata dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah membaca di dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Samawi, seluruh Al-Quran, bahwasanya akhlak dan budi pekertimu yang mulia begini-begini. Tetapi yang satu ini yang belum saya lihat, yang belum saya saksikan, dan sekarang saya sudah menyaksikan bahwasanya engkau tidak dipancing amarahmu kecuali engkau bertambah sabar dan santun, tambah ramah, shollu ala nabi. Nah, ini yang susah nih. Ini gak gampang ini. Baca Quran, sholat malam, puasa sunnah gampang. Hadir di majelis, ceramah juga, ngaji, baca kitab gampang. Nih si baca begini. Dipancing amarah, tambah santun, tambah ramah, subhanallah. Dialah Nabi Muhammad yang di malam hari ini kita peringati hari kelahirannya. Hadirin rahimahullah. Kenapa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul? Kenapa dibuka di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan-bulan yang Asyhurul Hurum? Bukan di bulan Dzulqa'dah, bukan di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Rajab, 4 bulan Asyhurul Hurum. Kenapa bukan di bulan Ramadan? Kenapa bukan di hari Jumat? Kenapa di hari Senin? Allah Ta'ala ingin memperlihatkan sesungguhnya kemuliaan Nabi ini terlepas daripada kemuliaan yang lain. Mustaqillah, terlepas daripada kemuliaan Ramadan, terlepas daripada kemuliaan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan dan dihormati yang 4 tersebut. Kenapa bukan di hari Jumat? Kalau lahirnya di hari Jumat, orang-orang kafir bakal bilang, oh Muhammad terang aja lahirnya di hari Jumat, makanya dia mulia. Ternyata di hari Senin. Justru Makkah dan Madinah itulah menjadi mulia karena sebab Nabi. Bukan Nabi mulia karena lahirnya di Mekah, bukan Nabi agung karena meninggalnya di Madinah. Justru Makkah dan Madinah yang dahulu namanya Yathrib diangkat dan menjadi mulia karena sebab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ente puasa Senin, jangan semata-mata dari pahalanya. Tetapi kalau kita berpuasa di hari Senin, yang pertama kali dan yang paling utama niatnya adalah memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, memuliakan lahirnya Rasulullah di hari Senin, menjelang detik-detik menjelang fajar tiba di waktu subuh. Pada saat itu ulidal huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zamani tabassumun wa sana'u. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurika al-ufuq. Wahai Rasulullah, Allahumma shalli alaihi, ketika aku dilahirkan alam semesta ini bersinar dan bercahaya, bersinar bercahaya. Subhanallah, bukan dengan cahaya yang lain, tetapi binurika dengan cahayamu. Ulidal huda fal kainatu yang dilahirkan al-huda Rasulullah, fal kainatu ya alam semesta jagat raya ini juga bercahaya dan bersinar. Alam semesta bermandikan cahaya. Dan di malam hari ini, semoga di bulan Maulid ini kita mendapatkan pelajaran, kita mengambil hikmah, mengambil ibrah. Bukan hanya sekedar hadir Maulid, tetapi harus bertambah keimanan kita kepada Nabi, harus bertambah kecintaan kita kepada Nabi, harus bertambah ikutan kita terhadap Nabi Muhammad, harus nambah semangat kita. Kesungguhan
yang mungkin sedikit sekali di zaman sekarang orang yang mengamalkannya atau orang yang menjalankannya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Dengan memohon taufik kepada Allah Ta'ala di malam hari yang mulia ini, ya Allah, semoga kecintaan kepada Nabi Muhammad bersama yang di dalam hati kami, ya Rabb, semoga senantiasa ada di dalam hati sanubari kami. Yakadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ila al-habib alladhi hubsakan fil dhamir. Sebagaimana Imam Al-Habib bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan nyaris kecintaan kepada Nabi Muhammad yang senantiasa bersemayam dalam hatiku ini, nyaris hatiku ini terbang menemui Nabi Muhammad di Madinah. Hampir saja hati beliau terbang untuk ke Madinah karena kepada seseorang yang kecintaannya bersemayam di dalam hatinya. Semoga sedikit demi sedikit yang kita baca sejarah Nabi Muhammad, sejarah para aulia di majlis-majlis maulid, kita memohon kepada Allah Ta'ala taufik, kekuatan, kesungguhan untuk dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Di waktu yang singkat ini semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah dijadikan daripada umat yang terbaik, umat yang teristimewa, dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma ja'alna min khiyari ummati, Allahumma ja'alna min khiyari ummati, Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi